Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, di antara nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Kalau kita hitung-hitung, ya, nikmat Allah begitu banyak, sampai Allah tegaskan di dalam Al-Quran, in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kalau kita bandingkan, Allah lebih banyak memberikan kita sehat daripada sakit. Anak-anakku sekalian, kelas 10 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masuk pembahasan baru, yaitu di bab yang ketiga, dengan tema secara garis besar adalah pemindahan harta di dalam Islam. Namun yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang wasiat. Ya, apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu wasiat. Ada berapa poin ya, yang akan kita bahas. Yang pertama dari pengertian wasiat, kemudian yang kedua hukum wasiat, kemudian kadar harta yang diwasiatkan, kemudian yang keempat tidak ada wasiat bagi ahli waris, kemudian yang terakhir kapan wasiat menjadi hak milik. Langsung saja kita ya, langsung saja. Yang pertama dari pengertian wasiat itu sendiri. Ya, wasiat ya. Wasiat dalam istilah ilmu fikih adalah pemberian harta berupa benda ataupun manfaatnya bersifat sukarela atau tabarruk dalam bahasa Arab, yang mana akadnya dilakukan selagi orang yang berwasiat masih hidup, dan penerimanya dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Jadi orang yang diberikan wasiat itu nanti baru berhak menerima wasiatnya setelah orang yang memberikan wasiat itu meninggal. Adapun orang yang memberikan wasiat dan dia masih hidup, maka orang yang menerima wasiat tersebut tidak berhak untuk belum menjadi hak milik secara utuh, secara penuh ya, kecuali setelah yang memberikan wasiat meninggal ya. Contohnya di sini ya, ini dari tinjau dari ilmu fikih ya yang akan kita bahas ya. Contoh, Pak Ucup ya punya anak namanya Jajang. Kemudian Pak Ucup berkata kepada Jajang, "Nak, kalau bapak mati nanti rumah ini buat kamu ya." Gitu. Di sini Pak Ucup berwasiat kepada anaknya Jajang ya. Gitu. Di sini barang wasiatnya atau harta bendanya di sini berupa rumah ya, gitu. Jadi ini ditinjau dari ilmu fikih. Adapun kalau ditinjau dari pengertian dari bahasa Indonesia yang kita sering wasiat ya, gitu.
Wasiat ya kalau digunakan dalam orang-orang Indonesia ya itu pada umumnya ya itu diartikan makna lebih luas ya, bukan hanya sekedar berkaitan dengan harta benda ya, melainkan semua yang berkaitan dengan pesan seseorang sebelum meninggal, sebelum wafat ya gitu. Lebih umum ya gitu. Contoh di sini Pak Qasim ya berpesan kepada anaknya gitu. Nah kalau bapak meninggal tolong kuburannya jangan ditembak ya gitu. Maka di sini ya wasiat ini memang termasuk wasiat ya gitu. Namun dalam pengertian wasiat dibahas di dalam ilmu fikih ini bukan bagian dari wasiat ya, karena dalam ilmu fikih yang kita bahas adalah berkaitan dengan harta benda ya, berkaitan dengan harta benda ya, gitu. Jadi intinya ya gitu. Pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas itu wasiat yang berkaitan dengan harta benda, bukan ucapan perkataan seperti yang dipahami makna lebih luas ya dari orang-orang Indonesia itu. Jadi wasiat itu lebih umum ya, itu bisa juga harta benda yang juga bisa berupa ucapan ya gitu. Jadi yang kita bahas adalah apa? Tentang wasiat berkaitan tentang harta benda atau manfaat ya, gitu. Itu yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini adalah ilustrasi ya, hanya sekedar contoh ya. Tadi ada dua sebagai gambaran dasar tentang apa itu wasiat ya. Karena ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berwasiat. Misalnya berapa jumlah maksimal harta yang boleh diwasiatkan, kemudian kepada siapa saja wasiat itu boleh diberikan, bagaimana cara melakukan akad wasiat yang benar dan lain-lain ya. Itu. Kemudian poin yang kedua yaitu hukum wasiat itu sendiri ya. Hukum wasiat ya. Hukum wasiat ya. Ya, di sini wasiat wajib bagi orang yang memiliki harta, perlu jadi yang memiliki harta ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 ya, kalian bisa baca sendiri yang artinya ya, itu wasiat ya, ketika seseorang ya yang mendapatkan tanda-tanda ya sudah ya ini ada tahu ya kira-kira sudah mau meninggal ya gitu, dan dia meninggalkan harta yang banyak. Nih syaratnya adalah meninggalkan harta yang banyak ya gitu, untuk keluarganya, anak-anaknya, ayah ibunya dan kerabatnya ya. Maka di sini kewajiban atas orang-orang yang bertakwa ya. Jadi hukumnya wajib yang apa di sini orang yang memiliki harta ya. Baik ya, itu dari segi hukum ya gitu. Dari segi hukum. Kemudian selanjutnya yaitu tentang ukuran harta wasiat ya gitu. Berapa sih ya kadar harta yang diwasiatkan ya itu. Kadar harta yang diwasiatkan ya, di sini kalian bisa melihat ya yang Ustaz tandai di sini, yang Ustaz warna kuning ya. Jadi kadar harta wasiat itu tidak lebih dari 1/3 gitu. Jadi sebagaimana diriwayatkan dalam hadis ini ya, seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ya gitu. Dia bertanya kepada Rasulullah, saya ingin berwasiat ya gitu dengan semua hartaku, makin Nabi SAW enggak boleh ya gitu. Ya, separuhnya saja ya gitu. Separuhnya boleh tidak, maka sepertiganya, maka beliau sudah ya sepertiga, dan sepertiga itu banyak ya. Jadi kadar wasiat harta bendanya itu
tidak lebih dari sepertiga. Ya, adapun kurang ya itu tidak apa-apa. Itu ya tidak lebih dari sepertiga. Ya. Kemudian poin selanjutnya ya. Nah, yaitu tentang apa? Tidak ada wasiat bagi ahli waris ya gitu. Nanti insyaallah ya setelah pembahasan wasiat nanti pembahasan tentang waris ya gitu. Kita bahas dulu, fokus ke wasiat ini dulu ya. Jadi maka tidak boleh ahli waris itu menerima wasiat ya gitu. Karena apa? Kenapa nggak boleh? Karena ahli waris pasti ya akan mewarisi ya gitu. Jadi perbedaannya apa? Ya, nanti akan saya jelaskan antara waris dan wasiat terkait perbedaannya. Di sini jelas bahwasanya yang Ustaz garis bawahi, fala wasiyata fil waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris ya gitu. Ini poinnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi baik, Ustaz akan sampaikan sedikit terkait perbedaan antara wasiat dengan waris ya. Yang pertama dari sisi sukarela dan ketetapan ya. Kalau wasiat ini bersifat sukarela tadi, tabaruk tadi ya gitu. Artinya apa? Seseorang boleh berwasiat, boleh tidak gitu. Ya. Karena wasiat itu mirip dengan sedekah ya. Yang mana keduanya bergantung pada kerelaan seseorang ya gitu. Ya boleh sedekah boleh tidak ya. Sedangkan waris mau tidak mau harus terjadi ketika seseorang itu meninggal dunia. Artinya apa? Jadi poin besarnya perpindahan harta dari tangan pewaris ke tangan ahli waris tidak tergantung pada kerelaan sang pewaris gitu. Secara otomatis ya itu antara waris dengan wasiat ya. Kemudian dari segi jumlah tadi ya, kalau wasiat kan maksimal sepertiga, tidak boleh lebih. Kalau waris itu tergantung lihat gitu. Kalau nanti anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa dan seterusnya, ibu ayah berapa bagiannya itu tergantung gitu ya. Itu. Kalau wasiat sudah jelas tidak boleh dari sepertiga gitu dari harta yang diwasiatkan. Ya. Dari segi berbeda dari sisi penerima ya. Kalau penerima harta waris hanya dia yang ditetapkan baginya oleh syariat ya, siapa saja orang-orangnya ya. Tidak semua orang bisa menerima harta waris gitu dari orang yang meninggal ya. Sebaliknya berbeda dengan wasiat, justru tidak boleh diberikan kepada ahli waris ya, yang sudah ditetapkan bagiannya. Karena ahli waris sudah ada bagiannya pasti berapa wasiatnya. Tapi ini sedikit ini bisa memahami antara wasiat dengan waris ya. Kemudian kapan wasiat menjadi hak milik penuh tadi sudah disinggung ya dari pengertian tadi ya. Jadi yang Ustaz tanda ini yang putih, wasiat tidak boleh dipindahkan haknya kepada orang yang diwasiati kecuali setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Jadi orang yang masih hidup yang berwasiat tidak berhak ya, itu meskipun misal aku wasiatkan ya tanah yang sana ini milik kamu ya. Dan orang yang berwasiat ini masih hidup, maka orang yang diberikan wasiat itu tidak boleh membangun ya bangunan, sebuah bangunan di tanah tersebut itu, karena yang orang yang berwasiat masih hidup ya. Dan di sini perlu dipahami dan telah dilunasi hutang-hutangnya. Jadi orang yang sudah berwasiat nih, kemudian dihitung-hitung hutangnya masih ada apa tidak, bila hutangnya melebihi harta peninggalannya ya, maka orang yang diwasiati tidak mendapatkan apa-apa ya. Misal si A sudah diberikan wasiat tanah misal ya, ternyata orang yang wafat ini yang memberikan wasiat ini hutangnya ternyata dihitung-hitung ternyata tidak mencukupi ya gitu, makanya akhirnya dia tidak dapat ya gitu. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ya.
pembagian waris setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, yang setelah hutangnya ya, hutangnya dilunasi dulu. Karena apa? Kasihan untuk si mayit, jangan sampai yang orang yang meninggal masih memiliki hutang ya. Ini ya sedikit yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang wasiat. Kalian dipahami ya, gitu. Semoga bisa mencerahkan ya, bisa memahami dengan baik ya, itu materi wasiat ini ya, gitu. Nanti bisa kalian baca lebih di PDF yang Ustaz bagikan. Baik, bisa cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.